A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi kita dalam manajemen Rasulullah. Kita mengkaji nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita memaknai setiap perbuatan Rasulullah SAW untuk kita terapkan sebagai kita mengatur hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, menjadi hidup yang lebih sempurna, dan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita berjumpa untuk memahami salah satu makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam masalah kepemimpinan. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemimpin yang pernah kita lihat. Rasulullah adalah pemimpin sejati, pemimpin yang mulia, pemimpin yang memiliki banyak sekali keagungan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan engkau menjadikan Rasulullah sebagai tauladan bagimu. Pemirsa yang berbahagia, kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita jadikan pemimpin, untuk kita jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap selesai ibadah, setiap selesai sholat, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah daripada istri-istri kami ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah, sebagai penyejuk hati ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita hendaklah menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, famili kita, kerabat kita sebagai penyejuk hati. Karena dia akan menjadikan kita untuk mentaati Allah dan menjadikan kedekatan kita kepada Allah. Apabila keluarga kita, anak kita, istri kita tak mampu menjadi penyejuk hati, maka hati menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, maka kita sering berpaling daripada Allah. Kita menjalankan ibadah tak selesai, kita menjalankan perintah-perintah Allah tak memiliki kekuatan, kita untuk beramal saleh, mengerjakan kebajikan untuk sosial, masyarakat dan lain sebagainya menjadi tidak kuat. Karena apa? Karena anak dan istri sangat memberikan pengaruh kepada kita untuk kita jauh lebih baik. Demikian juga kalau sang istri, apabila suami sering marah, anak sering berkeluh kesah, anak sering membangkang dan lain sebagainya, ini juga akan membuat kita menjadi tidak enak diri, tidak enak hati. Akhirnya apa? Akhirnya ketaatan kita menjadi berkurang, ibadah kita menjadi malas, kita berbuat kebajikan sosial menjadi malas, kita membantu orang menjadi malas, sedekah menjadi malas, berbuat baik menjadi malas, ikhlas menjadi malas. Karena apa? Karena keluarga dan anak tidak bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadikan istri-istri dan anak-anak kita menjadi penyejuk hati, sehingga akhirnya kita menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar anak kita menjadi orang-orang bertakwa, istri kita menjadi orang-orang bertakwa, keluarga kita menjadi orang bertakwa. Sehingga apabila mereka semua bertakwa, kita menjadi pemimpin bagi mereka, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan karunia, kita akan mendapatkan sokongan, sehingga kita menjadi pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberikan keadilan bagi anggota masyarakatnya. Kita ada semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari dirimu, kata Rasulullah, adalah pemimpin, dan sebaik-baik pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap dari kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya.
kita minimal kita akan memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin tangan kita untuk berbuat baik, untuk mengerjakan perkara yang baik. Kita memimpin mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Kita memimpin telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Kita menjauhi dari perkara-perkara ghibah, namimah dan lain sebagainya. Kita jauhi dari pikiran kita, dari telinga kita mendengar perkara-perkara hasud, iri, dengki, dan suka mendengar aib orang lain. Inilah dari diri kita. Karena apa? Karena setiap dari kita adalah menjadi pemimpin. Kita memimpin kaki kita untuk tidak jalan kepada tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Kita adalah pemimpin. Apabila kita sudah mampu memimpin diri kita sendiri, kita mampu berbuat adil kepada diri kita sendiri terhadap mata kita, telinga kita, kaki kita, fikiran kita, hati kita, dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan menjadi sukses ketika memimpin orang lain. Kita sukses menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Anak kita menjadi anak-anak yang soleh, istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Kemudian ketika kita di masyarakat kita mampu menjadi pemimpin yang baik. Kita pemimpin di masjid umpamanya, kita pemimpin di rukun tetangga, kita pemimpin di lurah dan lain sebagainya. Di tahap berikutnya kita pemimpin di kecamatan, di kabupaten, bupati, wali kota, menjadi presiden sekalipun. Kalau kita mampu memimpin dengan baik, pemimpin yang adil, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia adalah orang mampu memuliakan dirinya. Karena ketika dia memuliakan dirinya, dia akan mampu memuliakan orang lain. Karena sebaik-baik pemimpin, karakter pertama yang dimiliki pemimpin adalah dia mampu menjadi tauladan yang baik. Karena kalau kita ada Rasulullah SAW, ketika beliau menjadi pemimpin, ketika beliau menyuruh sesuatu, maka beliau mengerjakan yang pertama. Ketika pembangunan Masjid Nabawi, ketika pembangunan Masjid Madinah sekarang ini, Rasulullah ketika dia menyuruh para sahabat untuk membangun masjid, beliau sendiri yang mengangkat batunya. Bahkan ketika ada satu batu besar yang tak sanggup dipecahkan oleh para sahabat, beliau yang memukulnya sehingga pecah. Itulah seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya menyuruh, tetapi dia mengerjakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan. Karakter, inilah karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karakter pertama adalah ketauladanan. Karena dengan ketauladananlah kita mampu menjadikan diri kita pemimpin yang sukses. Pemimpin yang bukan hanya memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita juga. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketauladanlah. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang di mulut mereka tetapi tidak di hati mereka. Tetapi artinya apa? Mereka hanya sekedar mengucapkannya. Dan di hadis yang lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebaik-baik perbuatan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketika engkau mengucapkan apa yang tak engkau kerjakan. Artinya kita perintah orang untuk hidup sederhana, tetapi kita hidup berfoya-foya. Kita perintah masyarakat kita untuk hidup dengan ala kadarnya, kita hidup berlebih-lebihan. Kita tampakkan kemewahan, kita tampakkan kehidupan yang glamor dan lain sebagainya. Inilah karakter pemimpin. Dia harus mencerminkan dirinya, mencerminkan hatinya sesuai dengan ucapannya. Apabila ini tak dimiliki, maka percuma sebagai seorang pemimpin. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah sifat keadilan, yang akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi kita dalam manajemen Rasulullah. Yang kedua, sebagaimana yang kita ucapkan tadi, bahwa karakter pemimpin yang berhasil, yang kedua adalah bagaimana keadilan. Dia mengazaskan keadilan di dalam kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hendaklah engkau berbuat adil, karena sesungguhnya adil itu akan mendekatkan dirimu kepada ketakwaan, atau adil itu akan sangat dekat. Adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang berbahagia, keadilan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keadilan harus dimiliki oleh seseorang yang siapa saja di atas dunia ini, karena setiap dari kita, tadi kita katakan, adalah seorang pemimpin. Maka kita harus memiliki keadilan di dalam kepemimpinan kita. Sejarah kenapa Rasulullah SAW berhijrah ke Habasyah, kalau sekarang yang kita sebut dengan Madinatul Munawwarah, adalah karena walaupun negeri Habasyah adalah negeri yang kafir, tidak Islam, pemimpinnya bukan seorang Muslim, tetapi adalah negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Jadi walaupun dia itu bukan negeri Muslim, tetapi dia memiliki sifat keadilan dalam dirinya. Itulah kenapa Rasulullah SAW, hikmah dibalik hijrahnya Rasulullah SAW ke Habasyah. Sehingga ketika Rasulullah sampai di Habasyah, dia sangat senang sekali, karena dia mengetahui Rasulullah seorang pemimpin yang adil. Orang yang adil bertemu dengan orang yang adil, tiada lain yang akan didapat oleh pada masyarakatnya, oleh umatnya, oleh rakyatnya, kecuali kesejahteraan. Pemirsa yang berbahagia, Allah akan memenangkan orang-orang kafir yang adil dibandingkan pemimpin-pemimpin di negeri Muslim yang berbuat zalim. Artinya apa? Keadilan di satu sisi, agama di sisi yang lain. Walaupun seorang itu mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi hatinya tak memiliki keadilan, tak memiliki ketakwaan. Karena kita katakan tadi dalam Al-Quran disebut bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Apabila seorang bertakwa, maka dia pasti sifatnya adil. Kalau ia tak bertakwa, maka dia tak akan bersifat adil. Jadi dari sisi yang kedua ini, kita dapat lihat bahwa sesungguhnya keadilan itu mesti harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kapan harus adil? Yang terpenting harus adil adalah ketika kita sedang marah dan ketika kita sedang senang. Karena sangat susah sekali orang ketika sedang marahnya berlaku adil. Apabila seorang ketika marah sedang memuncak dalam dirinya, kadang-kadang dia lupa akan dirinya. Kenapa? Karena kemarahan tersebut merupakan sifat yang ditularkan oleh syaitan. Maka ketika kita sedang marah, apabila kita akan mengambil suatu keputusan, sebaiknya kita redakan dulu kemarahan tersebut. Maka kita lihat pada sejarah-sejarah pada zaman para sahabat, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika akan memutuskan suatu perkara, dia sedang marah dan ada seseorang yang menegur Umar bin Khattab. Kemudian Umar meng-cancel ataupun tidak jadi memutuskan perkara tersebut karena takut apa yang dia putuskan karena hawa nafsunya, bukan karena hukum yang ditegakkan. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita sedang marah, hendaklah kita hati-hati apabila kita sebagai seorang pemimpin, karena dengan kemarahan kita bisa jadi akan menzolimi orang lain, akan berbuat zolim yang akhirnya menyengsarakan orang lain. Apabila kita marah, hendaklah dalam pesan-pesan Rasulullah kita lihat ketika kita sedang marah, kita sedang memuncak kemarahan, sebaiknya kita duduk. Apabila kita tak sanggup juga menahan kemarahan tersebut, kita berbaik. Kalau tak sanggup juga, kita berwudu, sholat 2 rakaat. Kalau bisa setelah itu tidur. Jadi hilangkan kemarahan, karena bisa jadi kita akan lupa akan diri kita. Kita akan lupa akan siapa kita sebenarnya, karena kemarahan merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Dan yang kedua yang juga harus kita miliki adalah ketika kita sedang senang. Karena ketika kita sedang terlalu senang,
Kadang-kadang kita lupa akan diri kita. Akhirnya kita tidak berbuat adil. Sebagai contoh, ketika seorang pemimpin yang hidup dalam kegelimahan harta, hidup dalam kelebihan kekayaan, hidup dalam banyak memiliki kesenangan dalam hidup, apa yang terjadi? Ia akan lupa akan dirinya. Akhirnya ia tak berbuat adil. Ia lupa akan masyarakatnya, ia tak berbuat adil. Jadi keadilan ketika senang itu harus kita miliki. Yang ketiga yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kehati-hatian. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sikap kehati-hatian. Kita mesti hati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Karena pesan Rasulullah, apabila kita ingin memutuskan suatu perkara, hendaklah kita telaah betul apakah perkara tersebut memang harus kita putuskan dengan menyalahkan orang tersebut ataupun memenangkannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasulullah akan mengirim seorang utusan ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berpesan, hendaklah ketika engkau memutuskan satu perkara, engkau dengar dari satu pihak, engkau dengar dari pihak yang lain. Karena apabila kita memutuskan suatu perkara, kita tidak berhati-hati sehingga salah dalam memutuskan suatu perkara, maka hal tersebut dapat menzolimi orang lain. Kita menzolimi orang lain, yang orang yang terzolimi itu tidak senang, dia berdoa, doanya akan diijabah, dan kita akan terhina. Jadi pemirsa yang berbahagia, hendaklah dalam berbuat, hendaklah kita dalam memimpin mesti hati-hati. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila ada seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah khabar, hendaklah engkau menelitinya. Kenapa? Karena bisa jadi kabar yang dibawakan oleh orang fasik tersebut akan membawa kemudaratan ketika kita akan memutuskan suatu perkara. Jadi apabila ada seorang yang fasik, kita tahu fasik itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya karena sesuatu hal. Bisa jadi karena ia adalah orang yang sering berbohong, orang yang sering tidak jujur dan lain sebagainya. Jadi hendaklah ketika ada seorang fasik yang datang kepada kita, maka kita tabayyan. Kita tabayyan. Tabayyan artinya kita teliti apakah yang dibawa tersebut merupakan kabar yang benar atau kabar yang dia buat-buat. Dan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memilih orang-orang kepercayaan yang baik. Karena orang-orang kepercayaan adalah orang-orang yang akan membawa masukan kepada dirinya. Apabila dia mendapatkan kabar-kabar daripada orang-orang fasik, dia jadikan
orang-orang fasik sebagai orang-orang kepercayaannya, dan dia mengambil suatu keputusan, akhir keputusan yang dia ambil tersebut akan menzolimi orang lain, akan merugikan masyarakatnya, akan merugikan bangsanya dan sebagainya. Jadi dalam memilih orang-orang kepercayaan mestilah kita hati-hati. Karena dengan kehati-hatian tadi, dengan memilih orang-orang yang sempurna, kita akan membawa kepada kebaikan kita dan kebaikan bagi masyarakat kita. Siapa orang-orang yang terbaik yang kita bisa jadikan kepercayaan? Yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki derajat kesolehan yang tinggi, orang yang rajin beribadah, orang-orang yang tidak cintakan dunia, orang-orang yang memang tampak kebaikan dari hatinya. Janganlah kita ambil orang kepercayaan dari orang-orang yang suka akan dunia, suka akan foya-foya dan lain sebagainya. Karena orang-orang seperti ini akan memberikan dampak kepada kita keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Jadi hendaklah kita menjaga ini semua. Semoga kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang sempurna, menjadi pemimpin yang dapat memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, dan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat kita. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.